Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riko Novel Johair dari kelas D34201 dengan NIM 67021841112, jurusan Teknologi Komputer. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari magang saya, analisa jaringan dan aplikasi JRS Bayangkara. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang yang diperlukan SIM RS. Dibutuhkan informasi yang handal, tepat, cepat, baruan, up to date untuk mendukung proses pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan secara tepat. RS mengalami kesulitan dalam pengelolaan informasi baik untuk kebutuhan internal maupun eksternal. Perlu diupayakan peningkatan pengelolaan informasi yang efisien, tepat, mudah, akurat, murah, aman, terpadu, dan akuntabel. Pesatnya kemajuan teknologi, maka RS dituntut untuk mampu melakukan berbagai penyesuaian dan perubahan. Tidak semua RS memiliki kemampuan menyiapkan SITK yang handal. Di sini sistem informasi manajemen, prosedur pemrosesan data yang A. Berdasarkan teknologi informasi, B. Terintegrasi dan diintegrasikan dengan prosedur manual dan prosedur yang lain. C. Untuk menghasilkan informasi yang tepat, waktu, dan efektif. D. Untuk mendukung proses pengambilan keputusan manajemen. Sehingga dalam tahapan akan membuat beberapa SOP baru guna menunjang kelancaran penerapan sistem yang tertata dengan rapi dan baik. Sarana pendukung yang sangat penting bahkan bisa dikatakan mutlak untuk operasional rumah sakit. Dasar hukum, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100 tambahan Lembaran Negara Nomor 3495. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 159B Menkes per 2/1998 tentang rumah sakit. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277 Menkes SK 11/1992 tentang organisasi dan tata kerja Departemen Kesehatan. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1410 Menkes SK 10/2003 tentang Sistem Informasi Rumah Sakit di Indonesia. Sistem Pelaporan Rumah Sakit revisi kelima. Sasaran utama: memberikan nilai tambah dengan meningkatkan efisiensi, kemudahan operasional standar praktek kedokteran yang baik dan benar, mendukung proses dokumentasi, auditable, dan akuntabel. Mendukung pemasaran jasa RS dengan meningkatkan mutu, kecepatan, kenyamanan, kepastian, biaya, dan bahkan gengsi pelayanan. Meningkatkan profesionalisme, kinerja manajemen rumah sakit, mendukung kerjasama, keterkaitan, dan koordinasi antar bagian dalam rumah sakit. Meningkatkan akses rumah sakit terhadap berbagai sumber daya, antara lain mitra usaha potensial seperti pedagang besar farmasi, askes, dan sostek, instansi pemberi jaminan kesehatan kepada karyawan, dan lain-lain. Meningkatkan pendapatan rumah sakit. Tujuan SIM RS, terpenuhinya kebutuhan aplikasi front office hingga back office untuk menjamin kelancaran pelayanan kepada masyarakat. Terpenuhinya kebutuhan aplikasi untuk mendukung penerapan INA DRG, Diagnostic Elite Group, dan klaim pelayanan Jamkesmas, Depkes RI, pelayanan PT Askes, serta klaim pihak ketiga dan asuransi lainnya. Tersedianya aplikasi untuk pengambilan keputusan manajemen dalam bentuk decision supporting system, terpenuhnya pelindungan dan keamanan database pasien dan informasi rumah sakit dan lain dari bencana maupun pemanfaatan pengerusakan oleh pihak-pihak yang tidak diinginkan. Terwujudnya integrasi informasi semua unit layanan. Strategi agar SIM RS berhasil harus selaras dengan fungsi, visi, misi, dan strategi organisasi. Terus
harus selaras dengan bisnis utama, core bisnis dari rumah sakit. Kerangka kerja secara komprehensif dengan sistem rumah sakit seperti bisnis, perubahan manajemen, tata kelola IT, dan lain-lain. Ini lokasi Rumah Sakit Bayangkara di Jalan Bogor, Ramadjati, Jakarta Timur. Ini petanya. Ini gedung utama. Ini gedung utama. Ini petanya. Di sini visinya menjadi rumah sakit unggul dalam bidang pelayanan kesehatan dan kedokteran. Polisian tingkat nasional. Misinya menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan kedokteran polisian yang prima, paripurna, bermutu, dan berorientasi pada keselamatan pasien. Fasilitas RS Bayangkara. Di sini ada fasilitas rawat jalan dan ada fasilitas rawat inap. Di sini ada 69 ruangan rawat inap dengan 1.118 tempat tidur. Dan di sini ada fasilitas rawat jalan, ada polispesialis penyakit dalam, poliklinik spesialis bedah umum, poliklinik spesialis bedah onkologi, poliklinik spesialis bedah ortopedi dan traumatologi, poliklinik spesialis bedah saraf, poliklinik spesialis bedah urologi, poliklinik spesialis bedah plastik, poliklinik bedah anak, poliklinik spesialis obstetrik dan ginekologi, poliklinik spesialis endokrin, poliklinik spesialis saraf, poliklinik spesialis mata, poliklinik spesialis telinga, hidung, tenggorokan, poliklinik spesialis kulit dan kelamin, poliklinik spesialis paru, poliklinik spesialis jantung dan pembuluh darah, poliklinik spesialis kesehatan jiwa, poliklinik spesialis gigi, poliklinik andrologi, poliklinik psikologi, poliklinik umum, poliklinik gigi umum, poliklinik gigi spesialis, konservasi gigi, poliklinik gigi spesialis ortodonti, poliklinik gigi spesialis bedah mulut, poliklinik gigi spesialis anak, medical check up, klinik matahari, klinik kosmetik dan medik. Dan di sini ruang rawat inapnya saya masukkan cuma 2. Ruang VIP promoter 6 khusus presidenan. Ini tarifnya mungkin bisa berubah. Dan di sini ruang kelas 1 ini tarifnya juga. Dan di sini fasilitas rawat inap di Bayangkara tingkat 1 Raden Setikanto. Tidurnya terdiri dari berbagai kelas. Dan yang saya sebutkan di dalam laporan. Fasilitas RS Bayangkara, pelayanan penunjang laboratorium 24 jam, pemeriksaan hematologi, pemeriksaan kimia, pemeriksaan mikrobiologi, pemeriksaan imunologi. Di sini ada radio diagnostik, BSG, CT scan, MRI, MSCT. Di sini farmasi apotek umum 24 jam, apotek BPJS rawat inap 24 jam, apotek BPJS rawat jalan. Bank darah, patologi anatomi, rehabilitasi medik, pelayanan fisioterapi, pelayanan terapi bicara, pelayanan ortotik, pelayanan akupuntur, medical check up, hemodialisa, pelayanan instansi kedokteran forensik, pusat pelayanan terpadu PPT, memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan serta trafficking, pelayanan sentra visum dan mediko legal, instansi narkoba, instansi psikiater forensik, instansi DVI, instansi pemeriksa DNA, instansi pelayanan psikologi kedokteran, instalasi perawatan tahanan. Fasilitas RS Bayangkara, fasilitas diagnostik
yang tadi CT scan, USG, MST, ekokardiografi, treadmill, hemodialisis. Ini laboratoriumnya, ini MSCT-nya, ini ada endoskopi, bronkoskopi, laboratorium patologi klinik, patologi anatomi, uji narkotika, forensik patologi, forensik klinik, EG, ECPO, encefalografi, laboratorium DNA, fasilitas penunjang, pelayanan gawat darurat 24 jam, ICU, pelayanan rawat jalan Senin sampai Jumat, pelayanan rawat inap, ICU, intermediate care, kamar bedah, kamar bersalin, hemodialisas, endoskopi, rehabilitasi medik, barik, forensik klinik, visum, red room, pelayanan penunjang, pelayanan laboratorium 24 jam, pelayanan patologi klinik, pemeriksaan DNA, apotek, ambulan jenazah, evaluasi pelayanan, survei kepuasan pasien keluarga, kegiatan-kegiatan di rumah sakit. Ini fasilitasnya: instalasi gigi, instalasi laundry, instalasi CSD, rumah sakit transit jenazah. Ini gambar lama, belum apa yang baru. Seperti ini. Dan di sini ada pelayanan ambulan, helipad, pengelolaan limbah padat dan cair. Di sini alur pelayanan Rumah Sakit Bayangkara, alur pelayanan IGD, pasien, IGD, pengantar, admission IGD, mendaftar, pasien BPJS, pasien tagihan, pasien BPJS, kartu BPJS, KTP atau KTA, pasien tagihan, kartu tagihan, KTP, pasien tahanan, surat dari lapas, rutan atau kepolisian. Masuk IGD, pemeriksaan dokter, pulang, pemeriksaan. Ini sekarang pemeriksaan penunjang dengan resep, rawat, rujuk, meninggal, jika rawat, admission IGD, ruang perawatan. Dengan resep, umum, kasir, dengan rawat admission IGD, umum, kalau jika dirawat, dirujuk, umum, kasir. Yang meninggal, umum, kasir. Alur pelayanan BPJS Kesehatan rawat jalan, alur pasien peserta BPJS Kesehatan rawat jalan. Pasien pendaftaran, mengisi formulir pendaftaran di loket, bisa pasien BPJS, surat rujukan, 2 kartu BPJS, KTP atau KTA, fotokopi KK, poliklinik, pemeriksaan dokter, instalasi penunjang, pemeriksaan penunjangnya jika tidak dirawat, rujuk, apotek, BPJS pulang. Jika dirawat, admission office, jika dirujuk langsung diarahkan ke rumah sakit yang dirujuk. Alur pelayanan rawat inap, alur pendaftaran rawat inap, dokter mengisi lembar permintaan rawat, keluarga pasien membuat surat permohonan rawat inap, dan dokter registrasi tersedia ruangan sesuai kelas atau kebutuhan. Tidak tersedia ruangan sesuai kelas, disiapkan rekam medis rawat inap. Ruang rawat inap memberi informasi ruang lain naik kelas, turun kelas, ada, disiapkan, tidak ada, lapor dokter, rujuk. Jika ada, disiapkan, langsung ruangan rawat inap. Struktur organisasi deskripsi
pekerjaan. Kerungkit, Rumah Sakit Bayangkara, Dr. Asep, Hendra Diana, ini ke instalasi SIM-RS, bimbing saya, Ilmu Widya Hadi, pengawas satunya Hadi Sarjana, pengawas 2-nya Rahayati, ini staf PTT-nya. Deskripsi pekerjaannya memastikan komputer yang digunakan karyawan atau user dapat berfungsi dengan normal, memastikan komputer tidak hanya berfungsi namun juga terhubung dengan jaringan sehingga bisa digunakan untuk kebutuhan berkomunikasi sebagaimana mestinya, sehingga tidak mengganggu sistem informasi manajemen rumah sakit SIM-RS, terutama dalam sistem pelayanan kesehatan, berusaha untuk memperbaiki segala bentuk kerusakan komputer atau hardware karyawan atau user dalam waktu sesingkat mungkin agar dapat segera digunakan kembali dan tidak mengganggu sistem pelayanan kesehatan. Mengecek sekaligus melakukan perbaikan terhadap jaringan komputer yang mengalami masalah terutama pada sistem pendaftaran kasir jalan RS Bayangkara. Said untuk memahami dengan baik sistem kerja switch, user, dan juga hub maupun router agar bisa melakukan setting dengan tepat, cara membuat kabel network, dan belajar memahami serta membedakan mana kabel data yang masih berfungsi dengan baik dan mana yang rusak agar bisa segera diganti sehingga tidak mengganggu sistem pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Bayangkara. Memahami dasar-dasar ilmu mengenai jaringan komputer dan bisa mempraktekkan secara langsung di Rumah Sakit Bayangkara. Jaringan komputer RS Bayangkara. Sini topologi jaringannya, di sini ruangan RS, server, terhubung dengan gedung utama, eksekutif, ruangan, network, fisioterapi. Di sini bank darah, dapur eksekutif, resemium bank darah. Di sini ada ruangan Dahlia, David Melati, ruang Dahlia Melati 2. Di sini ada ruang Mahoni, Cemara 1, Cemara 2, HCU, Mahoni 1, Mahoni 2. Di sini ada IGD, apotek IGD, ICU A, ICU B, ICU khusus IGD. Di sini ada ruang Cendana, Cendana 1, HD, Cendana 2, Suparno 1, Suparno 2, teratai Medwat, Flamboyan Tulip, teratai 2. Di sini ada forensik, di sini ada promoter daftaran paru, promoter 2, klien, promoter 3, 4, 5, 6. Di sini tadi terlewat ada anti seni GD. Dan di sini ruang rawat inap. Sini. Dan ini penunjangnya. Sini arsitek jaringannya. Sini server router CRS yang terhubung dengan ruangan-ruangan. Skema jaringan juga sama. Nanti dari server, router CRS dibagi-bagi dari ruang lewat jalan, ruang penunjang, dan ruang rawat inap. Jaringan dan tata letak semua komputer baik server maupun klien berada di ruangan yang tersebar. Semua tersebar di seluruh ruangan pelayanan pasien, baik lewat jalan, rawat inap, dan penunjang serta manajemen. Pelayanan utama di RS Bayangkara, 1. Pelayanan utama front office, data yang dimasukkan pada proses rawat akan digunakan pada proses rawat dan pulang. Selama proses perawatan, pasien akan menggunakan sumber daya pendapatan layanan tindakan dari unit-unit seperti farmasi, laboratorium, radiologi, gigi, bedah, invasif, diagnostik, non-invasif, dan lainnya. Unit tersebut mendapat order
pesanan dari dokter, misalnya berupa resep, bentuk farmasi, formulir, lab, dan sejenisnya, dan perawat. Jadi dokter dan perawat sebagai aktor atau SDM inti pada proses bisnis rumah sakit. Field order berasal dari mereka, karena itu kami menyebut inti sistem ini sebagai order communication system. Back office, pelayanan administrasi Bayangkara. Rumah sakit Bayangkara merupakan unit mengelola sumber daya fisik manusia, uang, mesin, alat kesehatan, real seperti obat, reagen, alat tulis kantor, barang habis pakai, dan sejenis, walaupun proses bisnis setiap rumah sakit unik tapi tetap mendapat proses umum, diantaranya pelaksanaan pembelian atau pengadaan pemeliharaan, stok inventory, pengelolaan aset, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan uang, hutang piutang, kas, buku besar, dan lainnya. Proses back office ini berhubungan atau link dengan proses front office ini yang pada sebagai berikut. Anggaran, kas, GL, piutang, hutang, manajemen biaya, aset akses, anggaran, pembelian dan penerimaan, kantor, manajemen aset, payroll, dan HRM. Proses bisnis tersebut di atas yang melibatkan data-data struktur yang dapat dikelola dengan relational data management system. Selain itu, tidak proses bisnis yang melibatkan data yang tidak terstruktur, jalur kerja, surat disposisi, email manajemen proyek, kolaborasi teamwork, manajemen dokumen, dan sejenisnya. Arsitektur infrastruktur aplikasi RS Polri. Kebutuhan infrastruktur jaringan ke depannya bukan hanya untuk kebutuhan sistem informasi RS saja, juga harus mampu digunakan dalam berbagai hal seperti jalur telepon, IP, CCTV, intelligent building, manajemen equipment, dan lain-lain. Mendukung pelayanan tersebut, maka infrastruktur jaringan komunikasi data disyaratkan adalah meningkatkan unjuk kerja dan memudahkan untuk melakukan manajemen lalu lintas data jaringan komputer seperti utilitas, segmentasi jaringan, dan security, membatasi broadcast domain dan pada jaringan, duplikasi IP address, segmentasi jaringan menggunakan VLAN virtualan untuk setiap gedung dan atau lantai, memiliki jalur backbone fiber optik dan backup yang berbeda dari jalur pada keadaan normal. Backup digunakan untuk memperkuat kinerja jaringan dan tapi dalam keadaan darurat, backup jaringan dapat mengambil alih kegagalan jaringan. Manfaatkan peralatan aktif yang ada, baik untuk melengkapi kekurangan sumber daya maupun sebagai backup. Dianjurkan pemasangan oleh vendor jaringan yang tersertifikasi baik pengkabelan maupun perangkat aktif. Dokumentasi sistem jaringan lengkap, pengkabelan, konfigurasi uji coba, dan sejenisnya baik hard copy maupun soft copy. Mengingatkan pengguna jaringan yang kompleks ke depannya, maka perangkat aktif mengharuskan pengelolaan bertingkat. Ini contohnya doang. Ini server, ada fiber router, PS switch, power strip, PS trio, ini arsitektur sistem network operation center, KVM, fiber router, switch core, SSD-nya seperti ini, firewall, VPN, router, internet, power switch, server, distributor switch, workstation. Di sini arsitektur infrastruktur dan aplikasi RS Polri. Di sini internet, di router, network PMS, network admin, LAN. Dan di sini perlistrikannya, and source, di sini PS-nya, penunjangnya. Di sini ada nodes, di sini printer, PC,
TCP IP, switch, telepon, door lock, alarm, misalnya button fingerprint dan lock access. Ini contohnya doang. Gambarnya. Dan di sini arsitektur transporter mengingatkan kompleksnya proses bisnis pada rumah sakit. Berikut ini gambaran arsitektur minimal dan variabel SIM RS yang dapat mengakomodir kebutuhan informasi front office, rawat jalan, poli, apotek, laboratorium, radiologi, IGD, gigi, perawatan, registrasi, pembayaran, mission runap, rawat inap, rekam medis, keperawatan, DBMS, back office, keuangan, eksekutif, gudang logistik, komunikasi dan kolaborasi infrastruktur. Ini keamanan sistem informasi manajemen jaringan. Di sini ada internet, ada firewall, irisan email, software, ini dari 3 komponen: keamanan fisik, keamanan jaringan, keamanan aplikasi. Keamanan fisik, kebijakan hak akses pada ruangan data center, server, kebijakan penggunaan hak akses komputer untuk user pengguna. Keamanan jaringan network security dalam jaringan komputer sangat penting dilakukan untuk memonitor akses jaringan dan mencegah penyalahgunaan sumber daya jaringan yang tidak sah. Tugas keamanan jaringan dikontrol oleh administrator jaringan. Keamanan aplikasi yang mendukung dan mengimplementasikan protokol keamanan dalam transfer data seperti SSL, TLS. Aplikasi harus memungkinkan masing-masing user dapat diidentifikasikan secara unik, baik dari segi nama, peran, dan perannya. Akses melalui metode akses remote dapat berfungsi dengan baik melalui aplikasi klien, yaitu melalui VPN, modem, wireless, dan sejenisnya. Aplikasi dapat berfungsi dengan baik pada software antivirus yang digunakan saat ini. Arsitektur infrastruktur aplikasi RS Polri untuk menghindari pulau-pulau aplikasi dan memudahkan Kementerian Kesehatan mengelola data homogen, maka perlu dibuat arsitektur data yang baik untuk mengakomodir kebutuhan informasi para pengguna. Beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam membangun arsitektur data. Kodifikasi selain keharusan untuk otomatisasi, komputerisasi juga diperlukan untuk integrasi dan pengelolaan lebih lanjut seperti statistik, mapping, karena sering berbeda keperluan kodifikasi data, maka diperlukan mapping. Data integrasi pengelolaan lebih lanjut, misalnya mapping kodifikasi antar tarif dengan kode pemrograman Capcom, akun mapping kode kabupaten kota dengan provinsi. Nah, itu jenisnya standar pertukaran data antar aplikasi. Berupa software aplikasi yang terpisah membutuhkan standar pertukaran data berkomunikasi satu aplikasi dengan aplikasi lainnya. Di level 7, HL7, DICOM, XML, dan sejenisnya. Database desain database sebaiknya mengacu pada best practice database rumah sakit dan mengambil sumber terbuka serta mempertimbangkan kebutuhan informasi stakeholder terkait. Analisa jaringan. Sini ada rumah sakit karena menggunakan jaringan LAN dengan topologi STAR dan yang LAN pada RS set penyediaan layanan klien server, di mana klien server hanya bertindak sebagai penyedia layanan bagi semua user selain menggunakan kabel. Di sini UTP Cat SE6 harus sertifikat SE5E untuk menghubungkan semua perangkat jaringan
topologi jaringan yang berfungsi dengan baik dengan koneksi menggunakan kabel, juga memakai access point untuk memberikan layanan secara nirkabel seperti untuk koneksi dengan laptop, manajemen IP address untuk laptop komputer klien yang dilakukan secara manual. Contohnya internet, modem, firewall, server, switch, hub dibagi-bagi lagi. Di sini harusnya cap SE6E, bukan cap 5 lagi. Di sini foto bersama pembimbing magang DRS Bayangkara. Oke, sini aktivitas magang DRS Bayangkara. Kegiatan perbaikan hardware dan pemasangan jaringan. Jadwal aktivitas magang, memastikan komputer user berfungsi dengan normal, memastikan komputer berfungsi dan terhubung dengan jaringan, juga memastikan semua aplikasi yang digunakan user berjalan dengan baik, memastikan keamanan data yang tersimpan, membantu memperbaiki segala bentuk kerusakan komputer karyawan, melakukan update semua software terinstall, setting proses backup data perusahaan, mengembalikan data yang hilang dari backup yang dilakukan pada saat sistem komputer maupun jaringan mengalami masalah, memastikan semua sistem pendukung baik itu printer, scanner maupun yang lainnya yang berfungsi dengan baik, melakukan instalasi konfigurasi antivirus ke perangkat komputer, serta melakukan scanning berkala, mengatur setting pada browser agar berfungsi dengan baik, dan meningkatkan kinerja komputer, memahami dengan baik bagaimana sistem kerja switch dan user, juga hub maupun router agar bisa melakukan setting yang tepat, membantu melakukan pengawasan pemasangan jaringan baru yang dilakukan oleh kanan perusahaan. Permasalahan dan pemecahan masalah, adanya beberapa komputer yang sering terkendala menyebabkan kesalahan pada software tertentu dan memperlambat proses transaksi data. Pemecahan masalah membangun balas khusus bagi karyawan yang menambah satu buah akses point yang dihubungkan ke switch sudah ada dengan mengatur IP yang jadi dinamik, dikasih security key untuk password, sehingga bagi karyawan yang ingin mengakses internet harus memasukkan password yang diberikan akses point terlebih dahulu. Dengan cara diharapkan dapat mencegah akses dari orang luar atau selain karyawan. Jangan intoleransi kabel yang jadinya masih kurang rapi atau sehingga dapat menimbulkan masalah pada koneksinya dan juga kurang aktif mata. 3. Perangkat jaringan seperti hub, switch, dan kabel yang menuju komputer yang sering tersenggol oleh user sehingga mengakibatkan terputusnya koneksi data antar komputer, mouse, dan keyboard yang sering dilepas pasang secara kurang benar sehingga menyebabkan kerusakan. Suhu udara yang cukup panas dan juga berdekatan dengan mesin-mesin yang beroperasi pada area produksi juga merupakan faktor cepat rusaknya beberapa hardware komputer. Di sini menginstal antivirus pada tiap komputer baik klien maupun server, merapikan instalasi kabel jaringan yang sudah terpasang agar terlihat rapi. Apabila ingin membuat instalasi kabel jaringan yang baru, menggunakan VPC ditempatkan di atas plafon sehingga tidak terlihat alur kabelnya dan tentunya sesuai dengan standar keamanan. Memberikan pengetahuan kepada user tentang pentingnya fungsi dari tiap-tiap komponen komputer maupun perangkat jaringan lainnya sehingga diharapkan dapat mengurangi kesalahan yang timbul dari user itu sendiri dan membuat awet komponen tersebut. 5. Menempatkan komputer pada ruang ber-AC atau dapat menambahkan kipas khusus pada PC khusus di ruang server. Kesimpulannya, jaringan LAN RS Bayangkara terdiri dari komputer server dan beberapa komputer klien yang sudah berjalan. Total komputer klien ini di sini ada 198, tapi tidak saya tuliskan. Di sini menggunakan topologi
dan sistem informasi jaringan yang digunakan adalah client server dikelola seorang pemakai. Di sini menggunakan LAN, maka pemakaian komputer dalam perusahaan menjadi lebih efisien. Untuk pengabelan sudah jenis sertifikat 6 di sini saya salah tulis karena kualitasnya baik, murah dan pemasangan mudah, dan sudah di update dengan fiber optik untuk pengkabelan dan pemasangan jaringan. Dengan sistem informasi pengelolaan data pasien yang telah terkomputerisasi, maka sistem dapat melakukan secara lebih cepat pengelolaan data yang mudah, dihasilkan data yang akurat karena sudah terintegrasi dengan baik di dalam sistem ini, serta dapat melakukan pembuatan laporan secara otomatis, memudahkan user untuk menginput data pasien, mencari data pasien, melakukan pembayaran, dan cetak laporan, sehingga kegiatan kerja oleh bagian administrasi dapat berjalan dengan baik dan mengurangi kesalahan yang terjadi. Karena untuk meninjau kerja yang lebih luas dan lebih baik lagi, memudahkan mahasiswa mendapatkan ikut magang dengan sesuai bidang kajian yang diminati mahasiswa, memberikan arahan untuk rekomendasi perusahaan para mahasiswa yang ada di kegiatan magang. Saran untuk pemakaian komputer Rumah Sakit Bayangkara: untuk menjaga komputer dari serangan virus diperlukan update database. Program virus yang digunakan secara berkala jika komputer klien digunakan bekerja, agar tidak menggunakan akses internet untuk mendownload, agar proses pengiriman data ke database server tidak lambat. Itu saja. Jika masih ada kekurangan atau salah-salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.